kaget. Wah anjir. Aduh banget. Jauh amat bang. Bejir cocotnya ke summit dari postel lu. Dia dari mana ya? Di situ ada orang. Kalau orang gunung biasanya saling sapa. Iya. Saya nyapa lah, Mas sendirian. Camp di mana? Nggak ada sekali jawaban. Dia terus jalan. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban sama sekali. Kamu tuh udah nggak boleh pulang. Kamu harus di sini sama rombongan kamu. Mau ngapain pun. Di sininya, tengahnya, itu ada sosok bapak-bapak. Liatin. Si Jubi langsung nengok ke balik lagi. Ayo teman-teman, ayo kita lanjut. Gitu. Nah dari situlah cerita bener-bener klimaksnya dimulai. Tidurnya tuh kan Puncak Surono ini plakat. Di sini ada batu yang lumayan menonjol. Saya Pucil di depan, Jubi di belakang karena ngindarin angin. Saya di samping sini. Silah semua. Formasi pas banget ya, maksudnya simetris. Iya. Sila semua di Sila. si duduk sila kayak gini, tapi ketiduran kayak gini loh. Nah, Kirain Saling kesel lah. kayak Inggris lah caranya. Dan beberapa lama, nggak tahu berapa lama ya, kita bangun bareng dan saling tatap-tatapan. Keturun iki awake dhewe. Terus dan ngeh satu mimpi. Oh, kalian ada di satu mimpi yang sama. Oh iya. Langsung Dan diceritakan di situ. Langsung. Itu nggak connect, cuma connect mata tapi tahu loh. Oh, apa yang iya. Mimpi kita tuh berjalan ke kawah. Dan ada tangga ke kawah itu dan udah warna merah. Oke. warna merah. Makba kayak makba gitu. Kita mimpinya tuh itu jalan ke kawah, ke kawahnya langsung. Setelah mau ke nginjak tangga yang terakhir, itu kayak ada yang bangunin. Jadi kayak ditepok ini. Nah, akhirnya sadar semua. Ya. Itu udah, wah udah nggak boleh lama-lama ini. Ayo kita turun. Dalam jam apa? Nah di situ Lah kok lihat jam. berarti jam piro gue? Rolas mungkin. Saya nggak inget waktu, nggak ngeliat jam sama sekali. Jalan lah, ayo kita jalan sambil makan roti. Roti yang 3. Sing mau gue. Kan sisa 3. Sini bagi lagi, jalan lagi. Pas kan, 2-2 gitu ya. Siap. Jalan sampai yang bibir mau ke apa namanya Pelawangan yang turun kayak gini, batu loncat yang mau ke trek. Lihat jam 11.15. Wow, keturun suwe gue. Jam berarti gue turu. Bulan nih, rasanya kayak warik. Berarti kok mudun jam 11. Jam 11.15. 11:04 tuh mudun nembe. Nah, saat ternyata, nah sampai di pertengahan jalur pasir, tuh Ucul di belakang. Lari. Wah kayak lari, sweat sampingan kayak kiri kan jurang. Berahan gue. Hampir aja. Set tarik, weh. Wah rasanya tremor sawak-awak kayak meplek. Mati. Rasanya. Apa sih Melayu anu pleset apa maksudnya? Jadi kan Kadang biasanya kan kebanteran laku sesuai kan banter set. Oh, iya. Cuk. Dia pakai jaket ojol. Ingat warna hijau, Gojek. Set gitu. Wah, jaketnya pun kayak ditekek kayak gitu. Wah, Jupi. Wah, ngomong lah mantan. Wah, goblok. Bisa nih untung bae orang mati wis. Wis ngomong kayak gue, wis lanjut nabai mayu. Akhirnya turun lah sampai Pelawangan, kita jadiin ziarah ke plakat itu sambil berdoa. Dan beberapa lama kita menjamun lamatan sambil baca ya doaan. Kayak mau netes loh air mata nih karena di situ kayak ngerasain rasa sakit yang dia rasain. Ya kebayang terus baik kejadian. kejadian. Akhirnya udah kita turun nggak terjadi apapun itu sampai pos 5. Salma lagi duduk di warung. Kalian turun orang petukan karo sing Cirebon karo Bogor. Nah gue sing mau nang tengah-tengah jalur Pelawangan ketemu karo gue, ketemu jam itu pas ketemu tuh inget banget waktu tuh jam 11.27. Mereka baru mau naik ke puncak.
Wah, gue asli Stres. itu. Ya, kayak mana? Udah tak saranin, udah Mas turun aja, di atas sudah nggak ada orang, lagian udah jam segini nanti sampai bawah di Malam mau lagi. jam apa ya? Oke. Malam lagi nih. Kemudian pasti nang dalan ketemu Oh jelas. Iya. Set, akhirnya kita meneruskan turun, sampailah di pos 5. Sampai pos 5, Salma tuh kan di sini pos 5 warung, sini shelter. shelter. Nah. Si Salma warung di sebelah sini lagi duduk. Samperin lah, udah ke tempatnya langsung saya ya Salma duduk aja. Warungnya buka kan, Nak? Enggak, Tutup. tutup. Sal, aman, udah fit lagi. Akhirnya barang-barang di mana? Barang-barang di tenda semua. Oke, kita ambil. Turunlah. Di pertengahan pos 5 ke Samaran tuh, saya baru nyadar, saya pakai gelang 2. Satu warna kuning, satu warna hitam. Gelang yang satu tuh yang tarikan ini loh. Oke. Dan itu nggak mungkin yang namanya lapas kalau nggak dikendorin, karena bener-bener Karena kenceng mesti. kenceng. Itu hilang. Satu Sing warna warna kuning. oh, kuning. Pas turun, Nembeng. si Ucil dia bilang gini, wah nemuin gelang nih Warna kuning. warna kuning. Si Jupi bilang gelangnya Aji kuning, dan keadaan talinya masih kencang. Orang Ucul ya. Nah, nggak Ucil. Dan itu pernah kejadian, plot twistnya pernah kejadian, saya pernah kehilangan gelang itu. Siapa? Saya Oke. pernah kehilangan di suatu gunung juga. Itu ada barang yang hilang, gelangnya ketemu lagi. Oke, bareng. Oh ya. Barang gitu, nggak barang, cuma beda waktu. Ya beda waktu lah ya. Juga ya. Pas gelangnya hilang, barang itu hilang nih. Pas ketemu nggak terlalu berapa lama, barang itu ketemu lagi. Ya. Oke lah. Nah, saya lumayan kepikiran kan hal itu. Mungkin lah, udah Ayo kamu kamu. positif aja. Juga gitu. Mungkin sesuatu yang hilang mungkin nanti bakal kembali lagi lah. Wih. Walaupun kadang Lekas. enggak sih. Walaupun rasanya tak lagi sama. Lagi sama. Oke. Lanjut. Saya lanjut sampai pos Samaran tuh nggak terjadi apapun itu. Sampailah di pos 3. Des. Oke. Sampai situ woi, sampai pulang nih. Karo wong Cirebon mau Karo kuwi. enggak sama orang Oh, Purwokerto, sing ora Purwokerto, ya. Orang Cirebon masih di atas. Yang sama Iya, benar. SD, Heeh. itu jam berapa tuh? Mereka masih stay di situ nggak balik ya? Mereka nungguin kita sampai bener-bener kita bareng lagi. Pulang bareng kan. Heeh. Oh, jam berapa jam berapa? Itu belum lihat jam. Oh, belum. Setelah kita sampai, kita makan, kita sebuat, kita tiduran, kita nggak mau sekolah. Lihat jam, setelah dia bilang, udah ngomong lagi, kita lihat jam, masih jam 1:01. Padahal kerasannya kok sudah banget. Ya udah lama itu. Oh, kowe ora masuk akal, Bro. Kok mudun sekarang dhuwur jam 11 tekan Iya ya. tekan minimal lah, minimal jam setengah siji ku nang pos 5 gue. Nah misal munggah iki 2 jam setengah, mudun sejam Nih, setengah. make sense lah. Belandang-belandangnya. Dan kita pun jalan ya biasa karena bawa cewek kan dari pos 5. Ngomongin sprint aja. Kita juga bukan traileran kan. Kita bukan traileran kan. Oh. Di situ debat semua. Jamnya ku error lah, jamnya ku error. Nah. Yang lain juga santai. Di HP nih, HP. Tuh. Shit, orang masuk akal lagi, orang masuk akal. Wis, Lihat teman-teman yang lain juga Sama. bingung, sama semua, bingung di situ semua. Lah si Ican tuh guide dan porter di Slamet. Dia juga bingung. Kok yakin ki mudun jam semana? Yakin. Sampai ngomong demi Allah ngono karena nyojeng bener-bener deleng jam. Pas garap mudun dan sampai hafal jam 11 lebih berapanya tuh sampai hafal. Iya. Tinggal salah. Akhirnya udahlah, Iya, bersih. nggak beberapa lama, nggak beberapa lama hujan sama kabut datang. Berapa lama sejak kalian debat masih di itu? Hujan kabut. Wah, Dan saya kelewatan satu cerita di pos 7 pas turun. Oh pas turun nang tempatku njukut roti kuwi. Pas mudun kan di kono-kono mana iki? Duduk di situ lagi. Ya. Ternyata si Ucit bawa satu minuman. Itu Yakul. Bawa Yakul satu. Emang bawa dari apa bawa? Bawa dari rumah. Di saku ada Yakul. Dua. Karena saya memutuskan untuk duluan. Mereka berdua lah yang agak lama rehatnya di pos 7. Pos 7 kan ada yang lorong-lorong gitu. Di
di bawah pos 7. Yang kalau dari bawah tuh lorongnya kayak gini, terus belok kayak gini. Lorong iki kan, Lorong sing semak kan. udah semak masing tanah loh. Heeh. Iya 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 iya. Heeh. Sing kayak kali parit. Heeh. Nah, itu kan samping-samping tanah kabeh iki. Dari banyu. Nah, Kita udah kene dalan. tekan ngono kan set Kang Dawur kan set. Nah, gini. Langsung entek gini langsung lu tenggar. Duduklah di situ. Rika duduk. Heeh. Duduk di situ. Enggak beberapa lama ada suara langkah kaki. Nah, positif lah. Ada suara apa? Langkah kaki. Langkah. Dek, dek, dek. Di situ agak lumayan apa namanya tenang. Oh tenang malam. Mungkin cupi. Ini duduk sendirian kan ya? Nah, Di langkah kaki. langkah kaki. Kirain si Jupi sama si Ucil. Tapi kalau berdua, otomatis langkahnya kan dedik gitu, kayak dua orang ya. Ya. Saking saut-sautan. Saut-sautan. Nah, bener. tapi cuma satu. Mungkin Jupi duluan. Kayak wong inkling maning. Terus Nggak berapa ternyata ada pendaki di situ bawa carrier, pakai buff, pakai kacamata, pakai topi rimba. Sepatunya safety. Celananya hitam semua. apa kurang gue? Nggak lihat sama sekali. Set kan jalur, seharusnya jalur kayak gini. Saya duduk di sini, otomatis orang itu lihat kan di situ ada orang. Kalau orang gunung biasanya saling sapa. Iya. Saya nyapa lah, Mas sendirian. Camp di mana? Nggak ada sekali jawaban. Dia terus jalan. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban sama sekali. Tapi suara sepatunya sesuai irama. Tuh hal menurut paling aneh karena dia sendirian. Kalau sama teman mungkin nggak kedengeran karena ngobrol nggak apa-apa. Tapi dia sendirian, saya sendirian. Otomatis saling Ya saling notice lah. Pakai buff, pakai kacamata dan topi rimba itu bisa jadi setan. bisa jadi mungkin ya. Iya. Orang mungkin lah. Ki SOP pendakian ki kalau udah headset wis ngono bae. Sebenarnya ya nggak boleh. Topi yo, baru pendaki lawanin musik box. Nah, nggak Nek dalam style orang mungkin pengen headset. kurang mungkin karena bener-bener pendaki lawas sih. Nganggo safety terus nganggo sing apa kayak sing dikrodong namanya pasir orang berbumung sepatu kayak kan. Ya, Celana panjang. celana trekking, Trekking. wis keton gue wis Yo safety nih orang rami. safety. Karir ngono. Pakaian wis safety apa maning masa ke gunung pakai headset gua anak longsoran tidak mendengar tertimbun. Nah, nggak berapa lama setelah itu turun, kan ada tikungan kayak gini. Ah. Jupi sama Ucil datang dan lihatan saya, udah yuk dikejar jalan karena kabut. Pas saya duduk di situ kabutnya itu di bawah, bener-bener di bawahnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Weh kejar. Gue senang pas itu gue. Pas dikejar dengan nggak sampai, nggak Banget paling cepat. Padahal jalurnya wah ngeri bos. Wow. Nah, kembali lagi ke pos 3 nih. Karena ngejar tuh, jadi sampai pos 5 nya dikasih karena ngejar. Mungkin ya. Jadi mak pesing cerita Mungkin. itu masuk akal. Mungkin. Terus cerita pas dulu balik. Balik lagi ke pos 3. Sekitar jam 3-an. Kita nungguin dari Cirebon, udah hujan, udah kabut. Nggak datang-datang. Oh iya, masih nungguin Cirebon ya? Iya. Mati jam 3. Ya stres sih sing Cirebon memaksakan untuk naik sih menurutku. Jam Ya. 11 lebih munggah loh. Standar itu sih ya, maksudnya. Akhirnya Akhirnya datang. belum. Oke. Bro, Kita tunggu sampai jam 4. Ketika jam 4 nggak datang-datang, Kita oke, turun. kita susul. Oh, susul. Dibagi dua. Akhirnya kita berhenti bagi dua grup. Si Tuh nyusul. Jupi, Bang Godar sama Ican dia naik bertiga. wajir nyusul maksudnya nyai. Saya sama rombongan yang masih di situ, Nah, kota X juga. kita turun. Saya Ucil bawa Salma. sama dan segala macam orang anak-anak SD juga bawa turun. Yang bertiga ke atas nyari yang orang Cibon. Sorry, nggak hati orang. Nggak bawa hati. Terus Wah, Ya oke. Jam 4-an lah itu kayak gitu kita pecah. Saya nggak beberapa lama. Saya masih prepare jam 4 mudun gue. belum. Jam 4 lebih 15-an lah. Mereka turun udah bawa orang Cirebon. Alhamdulillah itu. Oh, bener-bener. Wah, bisa parah mudun. Dan itu kayak apa ya? Dejavu lagi yang pas hilangnya gelang. Oke. Alhamdulillah. Saya akhirnya prepare 4:30 kita turun. Bang Godar bilang, saya usahakan jam 10 sampai bawah.
Itu paling cepat. 10 malam. Gue nang 10 pos malam. telu ya. Pos 3. Ya passion saya. Ya, masuk Tapi akal. nggak masuk akal di saya. Nggak masuk akal di saya juga. Jam 10, sekarang jam 5 maring jam 10 ini masuk akal. Masuk akal, paling masuk akal. Itu bahkan mungkin kan, tapi nggak masuk akal lagi. Saya dibilang sampai bawah, menurutmu jam berapa? 6:30. Menurutmu kan ya? Lah iya, menurutku kayaknya orang ngasih semua nih, pos telu loh. Iya, Mas, maksudnya nek nggo takaran wong sing lagi kesel Dan jam 10 ki mlaku santai maksudnya. Itu akhirnya ber-18 kita. apa? Pokoknya Oh, itu juga sih. Karena ketambahan juga dari pos 5 yang tadinya ikut summit, ikut turun juga. Turun. Nah, Oke, habis itu oke lah, jam 10 nggak kelamaan. Pikirannya gitu, karena jalan santai mungkin kan. karena naiknya kita berempat, itu nggak mesen sama itu. Turun kudune luwih cepet. ya benar. Iya, suwi-suwi ini jam 8 lah. Seharusnya. Ya, suwi-suwi jam 8. Tapi nek jam 10 ditarget jam 10 ki memang tujuan gue pelaku santai. Karena bawa 2 cewek kan. Cewek terus ana sing CSD juga gue. Nah, CSD juga ada beberapa. Ya dari Cirebon itu ada yang kakinya sleo. Kadang bijaksana lah ya, Pak Kodar ya. Ya, maksudnya ben wong iki ora terburu-buru. Iya benar. Saya bilang nggak salah sampai jam 10. Paling nggak ya paling lama jam 8 lah. Paling lama itu juga sudah jalan paling pelan. Karena naiknya saya sama 3 orang kawan saya ini paling cepet. Kan nggak masuk akal kalau masa turun selama itu naik secepat itu kan nggak mungkin kan. Tambah tidak percaya lagi. Hah? Kok naik semua rodok ya gue? Karena gini, pas di pos 3 pas kita sampai pos 3 pas ngecampnya, kita jalan ngobrol-ngobrol, dia tuh dari base camp naik mulai trekking tuh jam 8 pagi. Jam 8. Tapi kesalip kita itu jam segitu. Oh, suwi banget. Wah, cikur. Makanya wah Oh, saya setuju. Jam ini suwe banget. sampai pos 3 loh ya masalahnya loh. Jam 8 loh. Jam 8. Ngasih jam piro gue tekan pos lu? Jam 5. Jam 8. Jam 8 wengi kan gue? Ya. 12 jam bajikur. Apa Pak? Maka jam 8 esuk tekan pos telu jam. Jam 8. Mandan kentir. Oke lah. Dan kembali. Akhirnya memutuskan untuk turun. Ican itu jadi leader paling depan. Nah, saya jadi sweeper paling belakang. Belakang tuh ada saya yang dari kota X1, Jupi sama Bang Godar. Yang paling belakang, berempat. Kita ber-18 turun. Ya, tapi gue paling belakang banget. Ya, oke. Paling belakang banget. Pos 3 kan warung sini, terus sini ada agak turunan ya gini, agak menggok. Di situ saya mau turun, nengok ke belakang. Dan alangkah belum mengejutkannya lagi, di situ ada sosok tinggi, bener-bener besar. Dia kayak ngeliatin, kayak bilang kayak gini, kamu tuh udah nggak boleh pulang, kamu harus di sini sama rombongan kamu. Mau ngapain pulang? Ini seolah-olah kan, maksudnya seolah-olah bilang gitu. Kan? Memberikan pesan tersirat lah ya. Iya. Karena tatapan mata. Tatapannya iya, kadang tuh tatapan kayak kenal apa ya, kayak kenal apa ya, Kayak- misal gitu. Dia belum rela ditinggal mungkin. Oh, iya. Dia kayak gitu. Enggak maksudnya, tapi arahnya ke ketidakrelaan apa pemaksaan nih? Pemaksaan. Wow. Iya kan orang rela kan berarti ditinggal Oh, kan iya. pemaksaan kan. Di pos 3 tuh bener-bener gede. Setelah itu, nah si mbah-mbah sama 6 pendaki ini datang. Oh, masih ikut. Masih ikut. Mbah. Oh ya, tiba-tiba datang. Datang sama nama. Si yang gede besar itu langsung hilang. Kayak seakan-akan dia takut sama mbah-mbah itu, sama pendaki 6 itu. Oke. Oke lah. Dan pendaki 6 itu tuh nggak ada yang bawa kayak sama sekali. Sing ngurus kotok kuwi. Padahal waktu di bawah kami lihat dia bawa kayak ini. Nggak ada. Ya udah di bawah memang mereka kayak gitu. Oh iya. Jubi sebenarnya kerasa. Ada yang ngikutin dari belakang, tapi dia nggak mau cerita. Oh ya. Ya SOP tadi lah. SOP lah. SOP tadi. SOP. Ya. Itu turun. Dari pos 3 sampai pos 2 tuh nggak terjadi apa-apa. Carrier yang tadinya berat kan makin enteng nih, karena nggak ada apa-apa. Logistik wis aman. Set. Di pos 2 kita maghrib. Berhenti kan. Oke. Kita maghriban dulu, terus ya sambil sebat-sebat lagi. Tau ya, tapi cepat lah mudah-mudahan. Itu gerimis lagi. Karena kita pun dari pos 3 udah pakai jas hujan, pakai mantel. Di pos 2 kita ibadah, tuh
bau wangi melati. Langsung Semua orang dapat bau. semua orang itu kayak ngeh pada ini bau apa? Kayak tapi nggak bisa ngomong ini Orang sing wani ngomong. karena itu ya ibaratnya wong Jawa sanding kalah lagi. Sanding kalah. Masih bau. Terus kita berempat, Bang Kodar, Jupi, sama yang dari kota X, terus saya itu kayak ada sosok ibu-ibu tuh ngomong Kayak anak sing bisikin ya. cepet turun, cepet turun 3 kali. Akhirnya Padahal tapi ibadah udah selesai. udah selesai. Akhirnya yuk teman-teman semua kita lanjutkan perjalanan, ayo. Dan ini kan POV-nya Jupi juga udah ceritain semua ke saya gitu. Di pos 2 kan kayak gini terus agak turun kayak gini. Saya sama Bang Kodar berdua kayak gini sebelahan, Jupi di depan sama kejadian dari kota X. Nah di sininya tengahnya itu ada sosok bapak-bapak liatin. Si Jupi langsung nengok ke balik lagi. Ayo teman-teman, ayo kita lanjut. Gitu. Nah dari situlah cerita bener-bener klimaksnya dimulai. Oke. Sampai kelima. Sampai klimaks, bro. Pilih gini set kayak kameranya. Pilih gini set. Ngorang record repot. Soalnya gue nak diceritak namanya gue serap enak gini ngerungokna. Iya. Sampai kelima. Iya sih dikit tahu. Kan di pos 2 jalan kayak gini, di sini ada gundukan kayak tebing kayak gitu. Di sini itu udah agak tenggar, tapi masih hutan. Siapa tuh sih yang berjalan berdua terus tengah-tengahnya Anak bokap-bokap. Ada bapak-bapak. Ya saya Bang Kodar, terus depannya Dupi, terus depannya lagi si yang dari kota X. Oh, ya. Terus akhirnya kita berdua, saya yang paling belakang, Bang Kodar duluan jalan lah. Saya lihatlah sekeliling. Nah di sekeliling entah kenapa dua mata merah-merah semua tuh banyak banget. Astagfirullahaladzim. Banyak yang tadi. Itu nggak tahu karena Tutup ya, Lutung. saya nengok belakang lagi, Mbah sama 6 pendaki itu datang lagi, mata itu hilang. Waduh. Itu berlangsung lama. Setiap kan dari pos 2 sampai pos 1 itu tikungan banyak banget kan. Ya, astagfirullahaladzim. Setelah ada tikungan, pasti di situ ada sosok. Kalau bisa dibilang, setan kan ada kasta nih. Kasta Setan paling rendah, menengah, medium, sama paling high. Yang paling high kan yang bisa menyerupai manusia. Itu ya, bisa dibilang iblis lah. Terus yang kasta keduanya kan pasti pocong apa. sing dia bisa menampakkan wis cukup pro sebenarnya. Nah, cukup pro guys. Nah, Tingkatannya. entah ini halusinasi atau apapun itu, setiap tikungan pasti ada sosok. Kayak yang perempuan yang tadinya di pos 3 itu muncul lagi pas tikungan pertama setelah Setelah pos 2 menuju pos 1. Nah, di situ puncaknya tuh saya selalu bilang ketika setiap tikungan setiap ada sosok. Itu saya bilang assalamualaikum, kalau enggak saya bacain Al-Fatihah kan. Pasti setelah Mbah sama 6 pendaki itu datang, sosok itu hilang. Kok gendang berita tuh? Oke. Dan setelah jalan-jalan akhirnya untuk mencairkan suasana karena udah bener-bener hening. Dan anehnya setiap kita break tuh karir yang tadinya memang ringan tuh setiap berat, setiap break berat sampai titik jumat paling berat. Wis jam biru wih. Di situ nggak lihat jam sama sekali karena udah Ya wis gitu sales bener-bener. wis kesel terus pamaning nek sing weruh-weruh itu kan Oh, mentalnya diuji banget. Wah, Iya. kita berempat sebenarnya ngerasain Orang ngeper wae syukur gue. Serius. karena satu di situ sudah capek dan besoknya sebenarnya saya kerja. Jadi otomatis harus buru waktu, kita harus pulang. Jadi nggak peduli sama setan apa. Peduli setan. Peduli setan lah, presetan lah. Akhirnya wah sampai di situ udah lumayan kesel. Saya agak bingung lagi. Kok ini nggak sampai-sampai? Waktu itu saya lihat jam tuh hampir ke pos 1. Sebenarnya tuh hampir di pos 1, tapi jam udah setengah 10.
Bang Godar bener gue. Udah sampai pos 1 tapi jam 10. Udah jam setengah 10. Bang Godar gue mau ngomong tekan base camp jam tengah 10 kan? Nah, loh kok nggak sampai-sampai? Woi, orang tahan posisi. Loh, masih. Men, setengah 10, bro. gue bangke banget sih. tapi aku merasa jalannya normal, maksudnya nggak biasanya kan kayak si temen Normal. Nggak turun malah lebih cepat seharusnya kan? Karena ya terpaut dengan turunan kita langkahnya lebih wah. Terus beban juga lebih Beban ringan, tapi di dalam beban itu lebih berat pas di situ. Nah, ngerasain nih di salah satu pohon nih. Pohon di situ ada tulisannya yang tadinya kita lewatin pas itu blank spot. Nah, kita sampai situ lagi. Tuh kelihatan banyak ada dukuh apa gitu. Set, kita turun di situ. Set. Yang namanya turun kan nggak mungkin yang namanya rasain nanjak nih. Nggak berapa lama, selang setengah jam kemudian itu sampai situ lagi. Oh, oke. Kayak diputerin. oh iya Tapi kita nggak ngerasain nanjak nih. iya Oke lah. Loh, Muter melaku kok nang ini maning. Ini itu lama. Terus jam 10 sampai situ lagi nih. mandek akhirnya. Mandek. Tanya lah sama leadernya, si Ican. Set, mandek set ye. Beriset, oh bener orang nganu dalan iki? Bener. Temenan, yakin. Nggak bilang. 18 orang itu wis kayak iya wis lewat mana gitu gue Oh, nggak ada yang sadar di situ. kakak Sing pertama kali menyadari Nah, kok. berempat di belakang. Yang menyadarin saya, Bang Godar, yang dari kota X, sama si Jupi. Udah sadar. Kita saling minta pandang-pandangan. Loh, Sih. Nah, ini apaan? cuma nunjuk ini. Oh. pas takon Can Eh. sadar lah wis latihannya bro gue Nggak benar-benar gitu. Cuma kok jalannya guys bener borong ki. karena nanti 18 gue juga pada mempertanyakan iya nggak sih Karena mengkhawatirkan itu. Jadi panik semua nanti. iya Oke lah. Bener. Iya. bener harus Kok ambil kanan kan? Berarti kan anak-anak tikungannya ini sih pada bayar memposisi. Akhirnya ambil kanan kan sing jalan lebih gampang ya. Wi. Yang jalan lebih mudah. Iya, ambil kanan. Yaudah. Oke, lanjut. Set. Setengah jam kemudian balik lagi ke tempat itu. boleh Gue lebih sadar gue si Ican gue. apa ngambil kanan tuh kalian macam Heeh. belok kanan kok Bener. Terus Set sampai situ. setengah jam loh suwe loh Parah. Ini gimana ini anak adanya itu cuma berempat gimana ya. tapi wis kalian memutuskan berhenti. Akhirnya berhenti. kalian Bener. memutuskan untuk komunikasi berarti Komunikasi lagi di situ. Bener, ini ambil kanan. Bener. Dan kita berempat tuh sadar, iya ini bener. Yaudah, yuk kita lanjut lagi. leadernya tidak diganti tuh Nggak diganti. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Dan ketiga kalinya. Sampai situ lagi. Nah, mana? Sampai situ lagi. Terus Sampai situ lagi. Akhirnya gini. Chan, coba ambil kiri. untuk kiri akhirnya. Akhirnya untuk kiri. Set untuk kiri. Dan alhamdulillah, paling alhamdulillah 1,5 jam kita nggak tahu di mana. nggak tahu di mana 1,5 jam kan itu nggak tahu lewatnya gimana kok sampai situ lagi kan. Set belok kanan, langsung lihat pos gardu pandang. Oh iya, ngerti. nggak sampai setengah jam tuh Kue gardu pandang gue istana katak sing yang maksud. Oh, ngambil belok kiri sedikit langsung set kayak gini kan jalan. Oh, udah kelihatan nih shelter. Gardunya bunder tuh. Bukan, yang gardunya panjang kayak gini. Set di sini tes. beda gunung kali Nyongkit mungkin sing eling-eling istana katak ki selamat apa endi ya. Sengertinya mau selamat. Soalnya kamu mendaki gunung ki kur telu tok. itu juga kayak mandan familiar itu nama istana katak tuh nanti Apa kembang ya istana katak ya? Kandang pandang. Kandang celeng. Mungkin lewat Guci. Oh, nyong selamat banget. Gimana? Lanjut. 3 kali muter di dusun-dusun itu berarti 1,5 jam dong itu gak usah sholat dong Nah, di situ jam 11
Ya, berarti kan Ini wis keton pos 1 gue berarti. sudah di pos 1. Di pos 1 kita memutuskan untuk berhenti, Mandel, istirahat, nggak ada sama orang sama sekali. rombongan kalian tok Nah, kan. shelter di sini. Ketemu orang tuh di mana ya? Sebelum di pos 3 mau ke pos 2. Terakhir. Terakhir ketemu orang mau naik. Oh ya. Itu orang Kali Bening. Inilah burung menuju gue. Urung muter-muter gue. Muter-muter gue. Muter-muter. Baru muter-muter gue. Set di pos 1 kita minum. Terus ada yang bawa teh pucuk itu. Kita minum bareng-bareng ber-18. Bang Godar nepuk. Bang, lu ngerasa rame nggak sih? Ya kan kita ber-18. Masih bisik-bisik. Oh, masih bisik-bisik. Ditarik ke belakang agak jauhan. Iya, ben ora panik. Bener panik apa? Iya sih. Kok ngerasa muter-muter ora sih? Diam di situ. Bener-bener kayak wah. Ngeh nih. Tatapannya bilang iya sih. Nah, akhirnya di situ lihatlah sekeliling. Kan pos 1, pos kedepan kan warung. Terus di sini warung 1 shelter. Iya deh. Nah, di situ lihat ke sekeliling ternyata banyak banget pendaki. Kenapa tuh? Banyak banget pendaki. Dari semua warung itu hampir full. Real apa? Tapi mukanya pucat semua. Bangsat. Mereka bercengkrama. Jadi mereka Liatin cuma ya. kayak gini. Terus saya sambil liatin kita turun tuh. Liatin ini. Liatin. Orang Wah, nggak rame. Maksudnya yang kok merasa rame itu bukan suara maksudnya. bukan suara. Tapi maksudnya Weruh. kerasa anak akeh wong gitu. Kerasa weruh, bro. Akhirnya baru kan awalnya kerasa. Kan warung 6 pos 1 tuh kalau seinget saya ya. Di sini buat dagang, di sini ada kursi, di sini ada kursi. Nah, di situ tuh semuanya full semua. Ya. Bahkan di shelter yang tempat itu yang patenan dari base camp itu full sama pendaki. Tapi di situ mukanya kayak gimana sih, tatapan kosong, kayak pucet kosong gitu kayak Kok ngajak ngobrol ora? nggak berani. Kita lagi untuk ber-18 itu kan. Iya. Maksudnya mereka mantan ya ada jarak lah gitu orangnya kosong celuk-celuk. Makanya tadi tuh kan warung yang kita dudukin ber-18 itu paling atas sendiri di sebelah shelter. Itu bener-bener kayak memang itu buat kita. Kayak mungkin kita dianggap sama mereka. Lihat. Dijatah oke kok kowe kowe. Lele full. Dikosong lah ya. Karena Lanjut. kembali lagi dari pos 3 karena nggak ada yang di sini, ada yang nggak rela kita pulang. Oke, 1 tapi. Nah di situ wah udah kayak chaos. Nah di pinusan bawahnya pos 1 itu tragedi lah. Siang dari Cirebon itu waktunya semakin parah. Sing kedelir gue. Jadi kan saya berempat, yang tadi Jupi sama Bang Godar, terus yang dari kota X, terus dari Cirebon, dua anak yang depan kita dari Cirebon, kan dari Cirebon berenam, yang 2 tuh, ini nyambung lah, rombongan saya Cirebon, terus yang ada lagi, itu yang nomor 2 dari kami berempat, itu waktunya kegilir makin parah. Akhirnya kan gimana caranya biar juga sampai bawah, akhirnya dia bawa daypack yang paling ukuran 35-an lah, 35 liter. Bawa itu, tak minta lah, Aman-aman. sini tak bawain. Akhirnya double lah, depan sama belakang carrier. Set, yang selepas di 2 orang Cirebon itu, yang depan tuh kayak orang budek semua. Kayak orang budek semua. Gak dengerin orang. Nggak dengerin. Jadi diteriakin karena ada satu yang keras itu, kan otomatis semuanya harus berhenti, kita bareng lagi kan. Waduh, usah kenceng-kencengnya sampai disiu loh gini, sampai yang pakai peluit yang di sini. Gue sih ngarep sih kancamu tuh sih, Cang gue. Jantung. Orang krungu juga sih, Cang. Nggak denger. Lah berapa orang? 3 orang? Itu berarti kan ya kita berlima di belakang, berarti di depan tuh ber-13. Nggak ada yang dengar sama sekali. Udah dipeluitin, udah diapain sampai Jupi bilang, wah anjing nih, orang gimana, temennya kayak gini masa ditinggal nih.
Oh ya. Sampailah di pos bayangan 1 si teman dari Jepang itu dipapah. Pas dipanggil nggak dengar itu, ada yang mencoba untuk nyusul terus. Gitu. Nggak ada karena di situ bener-bener jalannya sempit, terus nggak memungkinkan. nggak memungkinkan untuk bisa nyusul itu. Terus nyaut. Suwe atau ya. Makin kencang mereka, akhirnya kita papah, udahlah kita yang bawa aja gitu. Set, bawalah dipapah sampai pos bayangan 1. Pos bayangan 1. Urung tekan cek berarti. Belum sampai yang atas sekali. Nah sampai situ kita duduk, kita buat, kita ibaratnya kayak ngomei lah. Ketemu sing ora krungu mau gue si Icang sama siapa gue. Dia pada rehat di situ, akhirnya ketemu di situ. Wah, Terus pada krungu. Wis wengi gue berarti ya jam jam 11 lebih. wis tengah rolasan mungkin kan. Nah, akhirnya wah, ini gimana? Lu pada nggak ingat sama teman Pak? Yos, wah, chaos nggak jelas. Disitulah bom mati lagi. Guys, ini gimana? Kok kayak gini jadinya? Nah, setelah itu kan masih ada binesan tuh, masih ada bines, ada 2 pohon kayak gini. Di situ mungkin nggak ada yang ngeh ketika kita naik di situ. Pohon kayak gerbang kayak gitu di sini. Kita keluar, terus itu kayak kembali ke waktu normal, kayak kembali ke dunia kita ini. Saat itu suasana langsung beda. Dan di situ kita perjanjian dari pos 3 nggak ada yang pernah rehat dan duduk di tengah jalur. Dan itu Kalau mau rest ya di pinggiran. pinggir. Walaupun itu nggak ada pendaki yang lewat atau apapun, ya udah kita minggir. Dan di situ saya sama Bang Kodar tuh kan dia bawa HP center, saya juga pakai HP centernya. Saya Bang Kodar tuh kayak ngeh bahwa di belakang tuh ada pendaki, padahal nggak ada nih. Set kita senterin, terus di yang itu loh, yang ada pohonnya, di atas ada yang pohonnya. Di antara itu. Set. Itu ada pendaki lewat memang, tapi nggak bawa senter sama sekali. Dan cuma saya sama Bang Kodar yang Bawa senter sama sekali dia. Bawa lengkap. Pendaki sing mau kayak itu. Bukan, Betul. beda lagi. Sing nang pos itu. Bukan. Pendaki kali balik bening. Kayaknya itu 6 lebih lah. 6 orang Lebih. lebih 6 orang yang kalian lihat. Lebih. Teman-temannya kan kalian lagi duduk di sini tuh. Teman-temannya 18 juga lagi pada duduk di pikiran. Dan saya kira tuh Bambah sama yang 6 pendaki tadi yang ngikutin, ternyata bukan. Mereka masih di belakang juga. Masih belakang. Kok selalu perjalanan nengok belakang tuh selalu. Isi anak gue. Dan akhirnya di situ kita memutuskan udah yuk lanjutin ini udah malam dan tragis. Kita udah nggak bisa ambil identitas karena udah lebih dari jam 10 kan di situ. Ya udah kesel. Akhirnya nginep di base camp kan. Oh, wis tekan base camp nih. Belum nih kan. Isi Di kan turun sedikit ada kali. Tiba-tiba si Ucil dia cuci kaki, cuci sandal. Kita udah kayak berat banget kayak udah paling berat. Dia leha-leha cuci sandal nih, asik banget dia. Hasu jadi. Cantok. Woi, cepet woi. Masih gak ada yang udahlah ininya malah pada cuci sepatu, pada cuci apa itu. Kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Chaosnya lagi setelah udah pada cuci sepatu kan dari kali seharusnya kan jalannya ke sini. Yang paling depan itu lurus aja. Saya mau naik lagi. Kayak padahal kalau lurus itu harusnya untuk jalur naik lagi. Itu nggak tahu jalur mau kemana. Oh kayak gitu. Dia lurus lagi sampai apa sih Bang Kodar lari ke depan ke tempatnya Ican yang paling depan padahal leader. Padahal dia udah naik ke Slamet belasan kali. Tapi dia nyasar, kan aneh gitu. Sampai sana ditepok lah. Dan maringan di itu jalurin. Ditamparin gini tas ya. Loh, bisa nih. Mohon maaf semua, kita salah jalur lewat sana. Itu nggak ada yang ngeh ketika ada kejadian kayak gitu. Kayak ini jalurnya bener nggak kesini gitu. Itulah dari sampai situ ternyata gangguan masih. Setiap kali jalan tuh banyak yang kepleset, bahkan yang di belakang. Belum sampai
pos ojekan? Belum. Wah, temen rasanya ya. Oh banget tuh ya. Itu kayak setiap kali kita cek tuh ada tangan segini. Itu kayak nyandung gini. Oh, kayak Saya- pancangnya. Wih, sing 18 juga pada kena juga kadang. Sing paling sering sing buri pisan. Sing paling wah. Ini ada apa? Sampailah di pos ojekan di situ rehat. Keluarlah semua amarah. Kayak wah, anjing kenapa ini kayak gini? Pas ojekan. Di ojekan nggak ada orang juga. Gak ada orang. Wah, bangsat anjing semua tuh kabeh. Kayak munggah ke secepat kue lho mudun kak bisa sesuai iki. Berapa? Lihat coba. Sekitar jam ya hampir jam 12 lah di situ. Ya mungkin dari pos ojek sampai ke base camp itu sampai jam 12 lah. Salimba loh ini. Dewe. Terus lanjut kan biasalah kan jalan yang itu cor-coran Tatanan pataran batu gitu. Nah buat mengurangi rasa pegel kan jalan ke mata belakang mundur ya udah mbah satu sama pendaki 6 itu masih di belakang. Jauh nggak sih mas? Mereka jaraknya jauh nggak? Ya kayak dari sini sampai situ ngeliatin Jalan. kayak ngawasin aja. Oke. dia tuh mukanya tuh kayak bersinar gitu. Sumringah. Bertujuh itu si mbah itu sama pendaki 6 itu tuh kayak sumber yang nggak kayak nganterin bener-bener nganterin. Ini tekan ini. Set sampai kayak gitu sampailah di Gapura. Di Gapura mereka semua yang berapa? Oh, Saya benar. terakhir yang paling belakang saya sama Bang Kodar. Terus saya yang dari kota X sama Jupi depan saya. Mereka juga udah kayak kelelahan. Akhirnya mereka turun dan saya sama Bang Kodar sampai ada Gapura kayak gini. Karena agak datar. Ya. Set Terus di masuk situ. base camp itu kan. Base campnya saya pas yang di bawah. Oh, kok base camp iso? Udah sing base camp. Gue simak sih itu ya. Kan? Nah, kayak pas itu pas lagi perbaikan apa gimana ya? Set ada belakang, kita berdoa. Bang Kodar tuh kan di belakang saya begini nyalip sedikit, balik badan kita berdoa bareng-bareng. Dan si Mbah itu ada di depan. Mbah ada pendaki 6 di belakangnya, berbanjar. Gue lihat Pak Kodar terus belakangnya tuh mereka. Enggak, Bang Kodar langsung di belakangnya saya. Jadi kan kita berjalan kayak gini. Kan laku maring ngidul iki. Hmm. Set wong loro iki Bang Utar karo Jipang. Iki balik badan. Balik badan. Cuma Bang Kodar akhirnya yang samping Mandan Buri. Saya sampai di situ, saya benar-benar lihat ada mbah satu di depan sama 6 orang berbanjar di belakangnya. Dia sambil ngelambe kayak gini. Dan di situ saya berdoa, Fatihah, terus nggak tahu kenapa kayak kerasa kehilangan sesuatu. Tapi entah apa itu. Nggak lama kemudian kayak ada sekelebatan kabut, entah apa yang penting kayak cahaya. Dia ngilang sambil kayak dadah. Terus ya udah di situ nangis. Bang Kodar bilang, makasih ya udah nganterin kita ber-17 sampai ke bawah. Dia bilang kalau nggak ada sampean kita nggak tahu tuh Ada sampean nih. kita nggak tahu kan bakal kejadian apa. Tapi makasih banget, kita nangis berdua. Oke, kita laki-laki di situ sampai bawah nangis. Itu kayak wah anjir. Dan sampailah base camp kita nggak bisa ambil identitas, nggak bisa apa, akhirnya kita nginep lagi. Dan pas saat itu saya kerja sama Mas Fajar yang kemarin. Dan itu bilang sama saya, besok udah libur aja nggak apa-apa. Akhirnya tenang di situ. Jam malam saya makan, Jupilah dekat. Bang, kok ngerasa sing aneh ora sih? Wingi gitu ya. Mau wingi berarti pas karena Terus esok kowe kejadian iki. ke Madang. pas madang gue gini pas tes bersih beduk bersih langsung jukut madang jukut madangan Ya. jukut madangan kan karena base camp set di sana langsung rumah. Ya. Nah akhirnya gue misalnya makan terus ngobrol lah situ, ngobrol berdua. Yang dari kota X sama yang dari Purwokerto sama yang dari kota X1 yang berdua cowok cewek itu nggak ikut.
nggak ikut ngerumol. Turun lah ya, mereka lebih turun. Dia nyamperin semua. Kita melingkar. Bang Kocer bilang, makasih ya, udah nganter kami sampai selamat di sini. Mungkin kalau nggak ada sampean-sampean yang akhirnya kita bareng, nggak tahu ini bakal kejadian apa. Terus yang dari kota X bilang, wah, akar permasalahannya di sini ternyata. Iya, kayak Dari kota X bilang yang satu, saya nanya, mereka berdua pacaran. Sing kota X iki. Iya, mereka pacaran. Ternyata. Oh iya. Terus Jopi bilang, pantesan yang mau wingi pas ngecamp yang krungu sesuatu. Krungu lah yang nggak ya. Mungkin tapi nggak tahu itu. Ya. Iki. Si yang dari kota X satunya itu kayak seakan-akan dia memvalidasi bahwa itu nggak, ya kayaknya iya sih. Ya entah itu memang ngelakuin hal itu atau enggak, tapi mereka memang ya mungkin ngapain gitu di lain sisi kayak gitu. Intinya terjadi sesuatu yang mereka inginkan tapi tidak Kita inginkan. tidak kalian inginkan. menceritakan kegiatannya itu. Ya orang bakal dong. Enggak. Iki kur kayak hipotesane wong-wong iki. Saat kalian duduk melingkar. Ya, Dan sing wong loro iki ora melu kan? enggak itu. Oh, loro. Sing melu ki dari kota X tapi sing sijine. Ya, di sini. Oh, sing melu sisi sini. Nah, sing ngobrol. numburi terus. Terus nggak lama kemudian kita sudah berbincang-bincang dan saya pun menanyakan yang pendaki ketemu saya di pos 7 yang pakai safety itu. Oh, ketemu nang ngono berarti wong temenan gue. Enggak. Saya tanya sama Bang Godar. Oh, kok cerita maring Bang Hodan ketemu. Bang, kalian pas di pos 3 ketemu sama orang yang kayak gini apa enggak? Dia kaget. Loh, Kamu ketemu yang kayak gitu? aku ketemu juga. Ternyata dia nggak ketemu. Dia nggak pernah lihat seorang yang kayak gitu. Cuma di Bambangan sama di sekeliling orang-orang selamat mempercayai bahwa di situ memang ada sosok pendaki yang namanya pendaki safety. Oke. Ceritanya. Dan di situ ada yang bilang bahwa itu Mas Surono. Puncak Surono. Nah, Mas Surono kan memang di situ disebutnya Puncak Surono karena di situ ada almarhum Surono yang meninggal di situ karena jatuh. Nah, ada yang bilang gitu. Terus Bang Godar bilang, kamu ada oke, wong sing paling bejat bisa ketemu gue wong. Bisa nih, karena nggak semua orang entah itu yang IndiHome atau apapun yang naik ke Selamat bisa ketemu dia. Sama makin bingung kan? Selama ini cerita-cerita tahu. Nah, singkat cerita esok pagi nih masih nih satu kejadian. Ini Acara berlingkar udah selesai, kita tidur, Turu. 5:30 saya bangun. Ternyata setelah itu ketiduran lagi sampai 6:30. Ternyata si yang dari kota X sama kalau nggak salah sama si Ican dia ngopi di warung. Tak cari lah warung. Nah pas nyari itu ketemu bapak-bapak yang mukanya mirip banget sama mbah-mbah Yang ngikutin kalian. ya. Bukannya mirip banget. Mirip banget, bener-bener mirip. Dia bilang, Mas turun tadi malam ya. Oke Pak, ribun Pak. Bilang baik kok tekan. Nek ora kan pergi. Wah. Baik. Dia bilang gini. Jadi ini tuh pelajaran. Gak semua gunung, gak semua kalian ke alam. Itu tata caranya ke dalam alam itu sama. Jadikan itu pelajaran. Dan bilangin ke teman-teman semua bahwa di gunung itu bukan tempat kalian buat seenaknya sendiri. Tolong ya Mas, bilangin ke teman-teman. Oke Pak, itu benar-benar kayak Gue real wong gue. nggak tahu. Tepak pura. Karena itu benar-benar mirip banget sama Mbah yang tadi. Oh ya. Dan Bang Awe plot twistnya ini buat entah itu cocokologi. Bang Awe itu
orang yang saya kenal yang pernah saya cerita bareng, itu beberapa kali memang dia masuk ke dalam desa yang ada di Slamet. Oh, sing kau mau mlebu kowe. Podcast itu memang beberapa kali dia memang dia sering masuk keluar masuk dunia itu di Slamet. Oh, oke. Dan ketika saya cerita itu pas di podcast, dan itu validasinya sama. Pendaki 6 itu memang ada di rumahnya yang disebutnya Pak sama Bang Awe itu Pak Rawuh. Pak Pak Rawuh. Dan di desa itu orang situ, orang Bekasi. orang lain, bukan orang. Tapi tinggalnya di Cirebon. Aslinya Cirebon tapi tinggalnya di Bekasi. Pak Awe. Bang Awe. Untuk Pak Rawo. Ya, kenal apa Pak Rawo mesti kan? Bang Awe aku. Iya, Pak Awe. Dan Terus sering keluar masuk kan barangkali anu pacan penduduk Pak kota. Kamsi. nah akhirnya pas itu ya Bang Awe bilang, oh kapan-kapan kita memang harus naik lagi sih. Mungkin dia juga cocok sama kamu. Dan saya pun sebenarnya masih ada kayak ganjel pengen ke Slamet lagi. Belum terlaksana sampai sekarang. Karena masih kayak iya apa enggak ya? Mana orang ya, kan? Dan saya memang bener-bener pengen lagi itu. Tapi orang nggak tahu kenapa ya saat aku ini nek wis munggah gunung iki megah balik maning. Selamat satu-satunya gunung yang ingin saya kembali. Tapi kurung juga. Kurung balik juga. Kurung balik mana juga ya? Aku juga kayak gue sih, maksudnya harus tahu mana ya, gue. Tapi sih kalau beli mereka ada yang perahu. Itu cuma sembarang dengan maning cu, main. Kan kamu orang ngerti ya, ini sorry tak potong ceritanya. Saya benar-benar menikmati pendakian Slamet. Serius. Cerah, ke sana. Bicara Nyong naik gunung mesti selalu menunggu musim kemarau. Nggak pernah naik musim hujan. Berarti bulan-bulan Juli Agustus gitu ya? Di Agustus September. setelah bapak-bapak itu ngasih pesan itu, Oke, ini lanjut cerita ke Bang Awe iki. oh, Wes. bagus sih. Akhirnya itu Bang Awe juga dia juga mau sebenarnya kisah ini hampir sama, cuma beda situasi sama Limang itu beda karena Bang Awe di situ akhirnya kembali ke Slamet, sering main ke desa yang tersebut yang disebutnya Desa Rawuh di situ. Tapi mampir Dia memang sering Desa Rawuh tuh dia bilang Desa Rawuh tuh ada 7 desa. Desa itu sama semua. Dan saya entah masuk ke desa yang berapa. Orang ngerti ya. Nggak tahu. Dan Bang Awe bilang mungkin dia juga dekat sama kamu. Oke. Wah, ini sosok-sosok menyeramkan itu Pak Awe ini juga itu enggak itu bahwa di sana enak, banyak di sana nggak? enak di sana malah di desa itu enak. Kayak di sana ya makan, terus berbincang sama orang-orang situ, sama Pak Rawuhnya. Makan dia. Oke, siki Berapa ya? balik nang cerita nih di luar podcast ya kok karo Bang Awe. Iya. Mau ku kan ketemu terakhir Ketemu Mbah yang mirip sama Mbah bapak-bapak sing wis mandan dua, sing mirip karo bapak yang ikuti sing ngawasi kolah, ngono kan. Nah, kuwi kepriwe? Berkelanjutannya. kelanjutannya. Kan udah rampung kuwi, sing gantung kan. Dia ngasih pesan itu kan. Kasih pesan itu, lama-lama saya nggak tanya sama orang base camp. Bapak ini sama ini, yang kayak gini bentuknya, ya kayak gini orang. Rumahnya mana? Si rumahnya di mana? Mana lah? Nggak ada mas, di sini nggak ada. Mas ngeliat di mana? Nang kana mau kuwi. Gue bener-bener nengar base camp lho. Nang ngarep base camp. Harusnya kok gue perlu lho. Dan aku juga kalau kancane bawa ada kan? Dewek pas gue, dia nih gimana turun kali. Oh iya. Sing loro lagi ngopi. Mati kuwi, Jok. Heeh. Bisa. Bisa. Nah, nggak ada orangnya, tapi dia bilang yang base camp. Mas ketemunya di mana? Di sini. Nggak di jalur kan? Di jalur juga nih gitu. Saya bilang nggak di jalur. Di depan base camp maksudnya. Di depan base camp. Oh iya udah mas. Dia bilang sesuatu pastikan iya. Tapi dia tahu nih. Dia bilang sesuatu kan. Sama penjaga base camp ya, Bang. Ya udah mas. Mas tenang aja. Mas berarti orang terpilih. Terpilih apa orang yang nonton DPR gitu.
tiket. tiket. Oke, akhirnya setelah sampai situ kita pulang dan sebenarnya Salma sama Ucil tuh pulang langsung malam. Oh malam itu Langsung langsung pulang. pulang. Karena dia kan dekat. Terus si Salma memang udah dicari sama Orang tua. orang tuanya. Wah, anjir, dejavu. Dejavu? Terus? Nah, sampai rumah kita WA-an lah. Salma adalah sosok di mana orang sebenarnya paling cerewet, tapi sepanjang pendakian menang diem. Ucil ada orang yang paling apa ya, tergina sebenarnya, kayak weh tenaga badak kayak wong. Tapi di situ dia bisa ngerasain bener-bener capek segitunya. Dan saya satu-satunya gunung yang membuat saya mudeng bahwa setiap di situ ketika kaki kita berpijak, di situ kita langit dijunjung. Itu bener-bener di situ. Real ya, true story. Pirang jam? Jam? Boleh. Kita ngobrol pikir Cocok deh, insyaallah cocok. Orang rasa dong. Tapi akhirnya gimana tuh? seru sekali. Pulang. Akhirnya kita merencanakan sesuatu lagi, pulang ke Banjar. Kita masih kontekan sampai sekarang, masih kontekan sama Bang Godar, sama Ican, sama salah satu yang dari kota X itu. Yang ngobrol terakhir. Terus yang dari Cirebon kita lost contact, sama Ucil pun masih, sama-sama saya nggak terlalu apa namanya, di sana pun nggak terlalu kita banyak ngobrol, jadinya nggak terlalu dekat. Akhirnya kita pengen banget naik lagi ke sana. One day mau ke sana lagi ya. Tetap harus kita ke sana lagi. Mudah-mudahan bisa lagi sana. Amin. Lumayan. Karena puncak itu bukan tujuan, teman-teman. Tujuan adalah kembali ke rumah. Wah. Siap. Thank you, Cipang. Next kita seru banget ya, maksudnya macem-macem ya, maksudnya orang naik gunung ya, macem-macem. Terus balik lagi lah ya. Sebenarnya bukan cuma di gunung, tapi di semua tempat pun ya kita harus menjunjung langit di mana kita berpijak, gitu kan. Ya kira-kira gitu, mungkin teman-teman bisa mengambil hal-hal positifnya. Amin. Ya. Saran cerita-cerita detailnya datang ke kafenya sini ya. Oke. Ya. Ya datang aja. Boleh diceritain. Nanti kita collab Instagram ya. Siap. Nanti kita follow. Siap. Pakai Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih banget. Terima kasih kembali juga. Terima kasih. Ya. Ini pertama kali kita main cukup jauh. Kayaknya cuma seputaran kota tok. Sampai jumpa di episode selanjutnya di MC Nomaden.